Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan sepanjang sebelum hari ini dalam persiapan kami menuju pernikahan adik kami ya Tuhan, Win. Ya, semua Tuhan telah rancangkan, semua Tuhan telah bantu kami ya Tuhan dalam persiapan ini. Ini ya Tuhan, di hari ini ya Tuhan, kami akan memulai serangkaian kegiatan acara pernikahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan hari ini ya Tuhan, Tuhanlah yang melancarkan ya Tuhanlah yang berkati kami, menyertai kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan dari mulai acara ke gereja sampai nanti pemberkatan, sampai nanti acara adat, semua berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan sertai kami satu persatu ya Tuhan, agar dikuatkan dengan kondisi fisik kami, agar kami mampu menjalani aktivitas kami hari ini dengan baik. Juga untuk adik kami, Win dan Dina, agar menjadi langkah baru untuk mereka ya Tuhan di hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. Your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. Your every line, your every word, your everything. Nunggah hirana di sudisi panganon ba lima rohata tulang sadi semahita tulang mangilang tanya Budo magbuas panganon paulo tulang buru namin jadi ba ang buru mama betang ya mau lihat ma tulang alean mo naman ni kulian non lihat ma buat di gula-gula nami raja gultum buat raja nabi gula-gula iman bilang tanyang persipanganon siap kami ma boleh hati ma di gula-gula nami. Jadi bila sama tu nak tutai amata
Sindro Patak. Terpuji Engkau Bapa di tempat Maha Tinggi Maha Kudus. Terima kasih ya Bapa. Di hari yang indah ini Engkau mempersatukan kami, mempertemukan kami, di mana akan berlangsung pemberkatan pernikahan anak kami nanti, Win dan Tina ya Yesus. Engkau yang kiranya menyertai, memberkati, dan memberikan suasana yang begitu indah. Terpuji Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Sebelum kami melaksanakannya ya Bapa, di hadapan kami terhitam makanan, minuman, kiranya Engkau memberkati, mengurapinya, supaya menjadi berkat kekuatan bagi kami, yang semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati tangan-tangan yang menyediakannya Yesus. Engkau memberkati para janda yang piatu yang kekurangan, jalan supaya kiranya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Queen Heber Koklasian Ipar dan Christina Febriani Moruta Barat, maka kami mohon Amang dan Inang beserta undangan yang hadir seluruh ruangan untuk dapat hadir berdiri untuk menyambut prosesi yang akan dipimpin oleh Nancy Multong dan Brian Simanjuntak.
Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, serta yang berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita silakan kembali. Itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi pesan, menjadi nasihat bagi kedua kita, Winheger Kokmas dengan Christina Febria. Dari Kolose 3:12 berkata seperti ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3:12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkhusus saudara kami Winheger Koklas dan Christina Febriani. Hari ini sungguh Tuhan melimpahkan sukacita bagi saudara berdua dan bagi kami yang ada di sini. Selamat berbahagia untuk Anda berdua. Berbahagia juga kiranya keluarga besar Sianipal yang telah membesarkan Winheger ini sejak tahun 1995. Seorang bayi kecil, mungil, lucu, mengasihkan, dan hari ini sudah tumbuh besar dan menjadi seorang kepala keluarga. Sungguh tidak terhitung berkat Tuhan mengizinkan dia bertumbuh, berkembang, besar, menyenangkan bagi keluarga. Dan hari ini dilimpahi sukacita oleh Tuhan dengan Tuhan izinkan dia meminang seorang gadis cantik pujaan hatinya, Christina Febriani. Berbahagia juga keluarga besar Tabarat yang sudah membesarkan Christina ini sejak tahun 1997 yang lalu. Seorang putri yang sangat cantik, yang sangat mungil, dan menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Hari ini Tuhan izinkan membangun sebuah keluarga yang menjadi sukacita bagi kita dan kesukaan bagi Tuhan. Selamat bahagia.
hari ini mereka ingin sedikit menarik diri, melepaskan diri dari banyak hal dari orang tua, dan ingin membentuk sebuah keluarga yang baru di tengah-tengah kematangan dan kedewasaan fisiknya, kedewasaan berpikirnya, dan kedewasaan iman. Maka hari ini izinkan, doakan keluarga yang baru ini terbentuk menjadi sebuah keluarga yang baru. Oleh karena itu, inilah pesan-pesan firman Tuhan dari saudara berdua dan bagi kita semua. Pada Kolose 3 ini, Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kau Win Heber adalah seorang pilihan, bahwa kau Christina Febriani adalah seorang pilihan, orang terpilih, pilihan. Tahukah kita semuanya kalau pilihan ini tentunya adalah orang-orang yang terbaik. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar beli sayur, beli ikan, pasti beli yang paling baik. Tidak ada orang beli sayur yang busuk-busuk dipilihnya, yang bagus-bagus untuk kalian lagi. Kecuali dulu kami di kampung menanam tomat, kalau untuk dimakan pilih yang busuk-busuk, yang besok harus kalau lagi dibuang, yang bagus-bagus untuk dijual karena. Tapi kita semuanya manusia cenderung memilih adalah yang terbaik, yang terbanyak, yang tercantik, yang terenak. Maka kalau ibu-ibu di warung ketoprak, warung pecel, bu bikin pecelnya sama tuh yang banyak, yang enak, tapi yang murah. Nah, nampak sekali pengalaman. Hari ini saudara sekalian, saudara berdua menjadi orang pilihan. Win Heber adalah seorang pilihan. Paling tidak pilihan seorang Christina Febriani, paling tidak pilihan Christina. Dengan segala persyaratan, pastilah Christina memilih ini karena banyak sekali syarat yang terpenuhi. Karena dia ganteng, itulah Christina. Karena dia baik, karena dia hebat. Saya pastikan kalau Win Heber ini tidak ganteng, tidak baik, jahat, dan mungkin kau pilih dia. Tadi pilihannya itu sungguh dijejali dengan berbagai persyaratan. Demikian juga Christina paling tidak adalah pilihan dari Win Heber dengan berbagai persyaratan yang terpenuhi. Dia cantik, dia pintar, dia baik, dia hebat. Maka itulah syarat-syarat yang terpenuhi sehingga Win Heber menetapkan pilihan. Anda orang pilihan. Paling tidak bagi sesama Anda adalah orang-orang pilihan. Sangat dipenuhi oleh syarat-syarat yang banyak. Tetapi tahukah saudara berdua hari ini bahwa Tuhan juga telah memilih saudara berdua. Anda juga pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan yang tanpa syarat, unconditional. Tanpa syarat, Anda dipilih menjadi orang yang dikasihinya. Katanya tadi, Anda adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dikuduskan dan dikasihinya. Maka pada hari ini dibawalah Anda kepada sebuah ikatan perjanjian kudus di dalam pernikahan. Ikatan pernikahan kudus. Ingat, Tuhan sudah memilih Anda untuk dikuduskan, menjadi orang-orang pilihan yang dikuduskan, yang dikasihi. Hebat bukan? Anda bukan sembarang pilihan. Anda itu orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, yang dikasihi. Dan hari ini Tuhan izinkan membangun sebuah keluarga. Selamat untuk perkenanan Tuhan menguduskan dan memilih engkau menjadi orang yang dipilih. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ada beberapa pesan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan keseharian Anda berdua dan kita semua. Yang pertama, karena itu kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan bahasa aslinya dari raham.
Rahab itu satu akar kata dengan rahim. Jadi pelas kasihan itu tercurah seperti seorang ibu yang mencurahkan belas kasihannya yang kepada yang ada di dalam rahimnya. Seorang ibu merawat isi rahim anaknya dengan penuh kasih sayang, tanpa batas, tanpa syarat, dicurahkan semua isi hatinya untuk berbelas kasihan. Maka seperti itulah seorang Win Heber berbelas kasihan kepada Christine. Seperti itulah seorang Christina berbelas kasihan kepada Win Heber. Bayangkan beda dalam rahimmu, engkau mencurahkan kasih sayang, isi hati, hidup sepenuhnya untuk mengasihi dan merawat, saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kemurahan. Kemurahan ini Tuhan gambarkan seperti memberi bukan karena layak mendapatkan, tetapi murni adalah dari kemurahan hati. Tuhan Yesus pernah membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang yang mempunyai hutang sangat banyak, tetapi dia tidak mampu melunasi hutangnya. Ada yang punya piutang, Tuhan, saya tidak sanggup untuk membayarnya. Apabila nanti saya punya uang, saya akan bayar. Maka tergeraklah hati yang punya piutang itu dengan belas kasihan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Dia pulang ke rumahnya yang punya hutang itu. Lalu dia membentak-bentak yang punya hutang itu. Dia mencekik hutang. Yang punya hutang tadi bermohon juga, ya Tuhan, berbelas kasihan laki-laki, bermurah hati laki-laki. Saya tidak bisa membayar hutangku. Nanti apabila saya punya uang, saya akan berikan itu kepada tuan yang punya hutang banyak itu. Maka marah ditangkaplah si orang ini. Saudara sekalian, Tuhan sudah bermurah hati kepada kita dengan belas kasihannya, dengan kemurahannya, tanpa syarat. Dia lunaskan semua hutang-hutang kita. Bermurah hati. Kemurahan hati akan selalu muncul di tengah-tengah keluarga dengan pemahaman bahwa apa yang dimiliki adalah milikmu, apa yang kau miliki adalah milikku. Kebersamaan, saling murah hati, tidak ada yang ditahan-tahan, tapi semuanya saling memberi kemurahan. Suami bermurah hati mencurahkan hidupnya kepada istri. Istri mencurahkan semua kehidupannya kepada suami. Saling bermurah hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati seperti yang sudah Tuhan tunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia di surga sekarang. Tapi Dia mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai sama dengan seorang hamba. Ini tidak wajar, ini tidak biasa. Yang biasa dalam kehidupan manusia adalah justru meninggikan diri. Itu terjadi dalam diri kita. Semua raja disomba, raja ini perburuh, disomba raja ini gula-gula, raja ini pulang, raja ini perburuh, semua raja. Kalau di kampung kami ada juga raja Borda, semua raja. Itu tertanam dalam diri kita. Raja boleh raja, bukan berarti itu salah. Tapi raja yang kata imam di Pangkal Morna, di Pasi Bahasa Orna, di Hadis Orna, di situ raja yang kata, bukan dengan meninggikan diri. Karena hatimu telah kita perlukan seperti yang Tuhan sudah lakukan. Janganlah bersikap seperti bos, seperti raja, seperti komandan. Di tengah-tengah keluarga, setiap orang harus meninggalkan engel-engelnya di luar. Kalau di luar dia seorang direktur, seorang bos, seorang komandan, sampai di rumah status kita hanya satu, seorang ayah, seorang bapak, seorang kepala keluarga, seorang ibu, inung. Itu status kita di rumah. Di rumah itu tidak ada komandan, tidak ada bos, tidak ada yang harus ditakuti dan disegani.
semua perlaku rendah hati, merendahkan diri masing-masing. Yesus berkata, setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saya tanya, kita pilih apa? Ditinggikan atau direndahkan? Pasti kita pilih semua ditinggikan. Maka rendahkanlah hati, rendahkanlah diri serendah-rendahnya. Orang bijak bilang, rendahkan hati serendah-rendahnya sehingga seseorang tidak bisa lagi merendahkanmu, karena sudah posisikan diri pada posisi yang sangat rendah, tidak bisa merendahkan karena kita sudah terlebih dahulu merendahkan diri. Anak diraja kita, Nabi Yusuf, nama lo Maroha, alai natoru Maroha, nah memposisikan diri sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang keempat adalah kelemah lembutan dan kesabaran. Kelemah lembutan tidak diukur dengan gaya bicara. Ada doa maka air sangat lembut, tetapi sekali dia bicara sangat menusuk dan berbahaya. Kalau sama kita kan alam mata gugur suara kata-katanya. Air tokin berbeda yang dijual kata orang yang mendengar tetangga kita. Mereka menganggap itu selalu berpengaruh karena suara kita kencang-kencang. Itu sangat tergambar pula dengan wajah kita, marsudi-sudi. Nah, marsudi-sudi guru-guru sih maka kaya. Karena memang seperti itulah kita terbentuk. Alih kita akan menunjukkan dulu bisa kita lakukan. Yang ada telepon, jadi mau orang-orang guru-guru masalah. Demi guru sih mengudak, mengopak, itu guru mana? Sehingga kita, ya keguguman, itu benar pada susu parlokan atau susu perkunci, kita semua begitu. Jadi rahang kita selalu terbentuk menjadi melebar. Kayak masih disuruh kita, karena kita semua kuat makannya. Itu mau dulu, kalau keguguman dulu kita kan, saya sopan, kalau keguguman. Nah itu membentuk kita, bukan kita. Kelemah lembutan tidak diukur dengan suara kita. Yang lugu suara tekankan hati kita lembut, semuanya damai, muka rambut, hati rinto. Tidak diukur dengan suara, tapi dibandingkan hati lembut dan orang-orang buruk. Sekalipun suaranya kencang, tapi menunjukkan bahwa dia bukan orang jahat, dia adalah orang baik. Yang ada kemana tentang kok, kan soalnya enggak pak, tapi hatinya baik. Minum seperti itu gaya bicara. Sebab itu kelemah lembutan dan kesabaran tidak diukur dengan nada-nada suara, walaupun itu penting. Lebih-lebih kita mempunyai hati yang lemah lembut, yang seperti yang Tuhan sudah lakukan, tidak cepat-cepat marah, maju, sabar. Seperti itu pesan-pesan sebagai orang-orang pilihan dari Kudus. Kalau kita baca sampai 13, ada lagi satu kata di situ, saling mengampuni. Saling mengampuni. Saya mau sampaikan kepada Win dan Christine, mengampuni mutlak diperlukan di tengah-tengah keluarga. Mutlak diperlukan. Dan itu Tuhan sudah lakukan kepada kita, mengampuni, melupakan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu yang Tuhan lakukan sebagai bentuk cintanya, kasihnya kepada kita. Dan hari ini, kalau Win dan Christina benar-benar saling mengasihi, hendaklah saudara berdua rajin untuk mengampuni. Forgive and forget. Karena orang bilang I forgive but not forget. Forgive and forget. Very much. Mulai katanya silap, ada kata-kata yang salah 5 tahun yang lalu, itu diingat-ingat. Saya ingat ya, kau pernah bilang masih ingat 5 tahun yang lalu. Waduh, itu 5 tahun yang lalu. Padahal semalam dibuatkan kopinya, disemirkan sepatunya, disetrikakan bajunya, itu nggak diingat. Itu hilang semua dengan perkataannya 5 tahun yang lalu. Mengampuni tapi tidak. Mengampuni, lupakan hal-hal yang pernah menjadi sebuah kesalahan berkesilapan.
Sebaliknya, ingatlah hal-hal baik yang pernah Anda dapatkan dari dia, yang pernah Kristen dapatkan dari dia. Ingat hal-hal baik, jangan ingat buruk-buruknya. Ingatlah, tidak ada win yang sempurna. Kalau kau berharap win ini sempurna, terhiring Tuhan lo. Ingatlah, Kristen ini tidak sempurna, win, tidak sempurna. Kalau kau menganggap dia sempurna, kau nanti akan terhiring. Ada wakanya yang kita ilmu, karena terhiring. Tetapi Tuhan memilih dan menguduskan kau untuk menyempurnakan kekurangannya. Tuhan memilihmu, Tuhan menguduskanmu bukan untuk seorang win yang sempurna, bukan untuk seorang Kristen yang sempurna, untuk Anda pasangan yang Anda miliki yang penuh kekurangan dan kelemahan. Maka engkau dihadirkan untuk menyempurnakan, engkau dihadirkan untuk melengkapinya. Maka keluarga Anda akan sempurna, diberkati Tuhan, menjadi kesenangan bagi Tuhan, menjadi sukacita bagi kami semua, bagi orang tuamu, karena Anda saling mengasihi, saling mencintai. Tunjukkan, aku orang pilihan. Aku ini pilihannya Kristina. Aku ini pilihannya Mohede, tapi bukan itu saja. Aku ini pilihan Tuhan. Maka aku bersikap sebagai seorang pilihan. Sebagai seorang pilihan, aku akan berbalas kasihan. Aku akan murah hati. Aku akan rendah hati. Aku akan lemah lembut. Aku akan sabar. Aku akan melupakan semua kelemahan-kelemahan. Di samping itu aku akan memperbaiki. Diberkati keluarga, diberikan anak cucu yang baik, sukacita yang berlimpah di tengah-tengah keluarga. Dan kita semuanya mengingat keluarga besar Sianipar, Situalami selama berbahaya berdoa bagi anak ini, menyempurnakan sukacitamu bahwa aman juga Inam dan keluarga adalah pilihan Tuhan. Tuhan tetapkan menjadi orang pilihan yang dipilih untuk dikasihi dan dikuduskan. Masih banyak sukacita berkat Tuhan yang tadamuk roh keluarga dari kemurahan lewat anak-anakmu ini. Kita masih ingat sukacita anak kita, bagaimana anak amal ini diberkati Tuhan. Sekarang yang kedua dan sebentar lagi yang ketiga, melimpahlah berkat Tuhan itu, sukacita itu hadir pada amal sebagai orang pilihan Tuhan, pilihan Tuhan yang dikasihi dan dikuduskan. Juga keluarga utama Inamnya diberkati lainnya, dipenuhi sukacita. Teruslah berdoa untuk anakmu ini, supaya baginya, bagi keluarganya, selalu Tuhan curahkan berkatnya, sehingga dalam berjalan umurnya Inam, karena melihat anak-anaknya sungguh bahagia, diberkati Tuhan, diberikan anak cucu yang banyak. Ini menambah sukacita dan syukur kita bagi Tuhan. Dan kita semuanya ingat, kita adalah pilihan-pilihan Tuhan. Tampilkan diri, hadirkan diri sebagai pilihan Tuhan. Sadari selalu, aku orang yang dipilih Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang telah berkenan memilih dan memutuskan kami untuk Engkau kasihi. Kami semua umat pilihan, bukan karena kami memenuhi syarat, tetapi murni karena Engkau berbelas kasihan kepada kami. Secara khusus hari ini kami berdoa memberangkatkan anak kami, Win Heger Boklas dan Christina Febriani, memasuki melangkah ke dalam keluarga yang baru. Ya Tuhan Allah, kami serahkan anak kami ini kepadamu di dalam kehidupan keluarganya. Berkatilah melimpah-limpah, berikan sukacita di tengah-tengah keluarganya, jagai kehidupannya. Sadarkan mereka Tuhan bahwa mereka adalah keluarga yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan, sehingga mereka dipenuhi dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan pengampunan. Berkati keluarganya, berikan anak cucu, berikan sukacita, berikan kedamaian tengah-tengah
keluarganya. Apabila ada rencana-rencana jahat yang ingin menggerogoti, merusak keluarganya, Tuhan jagailah hati mereka Tuhan, sehingga tidak terpisahkan, tidak tergerogoti oleh apapun di dunia ini, karena kasih Tuhan berdiam di hati mereka. Berkatilah keluarga ini dalam kehidupan keseharian, pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan jaga Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga teladan, keluarga yang bisa dicontoh bagi yang lain di tengah-tengah persekutuan gereja dan dimanapun mereka berada. Berkati juga keluarga besar Sianipar yang telah berdoa membesarkan anaknya ini dari sejak tahun 1995 yang lalu. Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah keluarga, dan hari ini mereka berangkatkan membentuk keluarga yang baru. Berkati keluarga besar Kota Barat yang telah membesarkan Kristina ini dari 1997 yang lalu, dan hari ini didoakan diberangkat menjadi keluarga yang baru. Biarlah hati mereka diliputi sukacita, dan acara adat yang akan berlangsung Tuhan berkati, Tuhan jagai, sehingga mereka dalam persekutuan yang indah, penuh persaudaraan dalam kasih Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi saudara dalam Kristen saudara tidak layak melangsungkan seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, bukan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia juga berbuat zina. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Janganlah marah kepadanya, perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagai pewaris kehidupannya. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelayan firman Tuhan, penuh cinta
dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semua dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Sudah telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan itu. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Winheber Goklas Yanipa, bersedihkah di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa kau menghendaki Christina Febriani di Barat? Ya, saya bersedia menjadi istrimu. Bersedihkah engkau mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersedihkah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersedihkah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada, dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan dia sampai kematian yang akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, katakanlah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Christina Febriani Barat yang telah dipilih oleh Winheber Goklas Yanipa menjadi teman hidupmu. Bersedihkah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa kau menghendaki dia menjadi suamimu? Bersedihkah engkau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersedihkah engkau bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersedihkah engkau untuk mengerti dia, dan maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian yang akan menceraikan kamu kelak? Apabila engkau menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, katakanlah jawaban. Ya, saya bersedia. Sekarang saya minta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya ini hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya berkata, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk saudara berdua Winheber Goklas Yanipa dengan Christina Febriani Barat. Kami di sini dan seluruh para hadirin di sini bersama dengan pendeta, secara khusus teman sekerja, satu pelayanan dengan orang tua saudara ini, yaitu Alam Sintua Siapa. Pada saat ini kami mengatasnamakan gereja kita ucapan selamat untuk hidup baru dan selamat berbahagia. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan melalui hamba-Nya, Amang Pendeta Bernard Mamit, Amang Preses Distrik 8 PDI pada saudara berdua, itu yang menjadi pegangan hidup untuk menjalani kehidupan
kehidupan saudara juga di tengah keluarga. Terakhir, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Selamat berbahagia untuk saudara berdua. Di sini gereja kita akan menyerahkan kado yang terbesar, yaitu firman Tuhan Alkitab, supaya ini nanti menjadi pegangan hidup saudara dan menjalani kehidupan berkeluarga.
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan peran kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. dengan calon mempelai perempuan Christina Febriani Boru Barat berjalan dengan lancar dan bersukacita. Kami segenap majelis yang mengasihi mengucapkan selamat buat keluarga besar Amang Sidul Alkot Cianipar beserta keluarga besar Huta Barat. Selanjutnya kami persilakan untuk kata sambutan. Yang pertama mewakili keluarga pengantin laki-laki keluarga besar Cianipar, waktu dan tempat kami persilakan. 1, 2, sekali kita. Dulu menurut oleh Tuhan DKI Jakarta dan berkatan nikah dengan kami, doa paruan kami, suasana yang pendeta resort kebebasan lama, doa aman setua kebebasan resort lama, potong doa yang menurut oleh inarohamuna ima di berkatan nikah ni anak kami doa paruan kami di Barat Skedario. Suasana yang dihintas aluna Cianipar nama tubuh doa guru kami terlebih di hamuna bulan-bulan kami butuh doa tulang kami silai mata mulai kita kami di radio di hamuna roh menyaksikan ima berkatan nikah ni anak kami mana hukumuna mana beremuna dia malah di video dusi-dusian berkatan Raudun Mahita tu gedung nang di pada di Hasuton ima gedung Raja lama dengan ngalas do minum air studio jalan jalur do mengalir nomor tu do kai soksoni di hamuna saluna ulah nami tulang nami Raja Huta Barat potong hari itu berada tu hamuna di siara Raudun Rohita pertanian lau ina berdekatan nikah di anak kami helamuna burunguna orang kami lagi domba dalam setuatan atau nama lehor atau pas-pasuna tidak terbunyi itu anak do guru do orang kami tu asal area itu terlumui di helamuna amat pares do perdida berhalado tuksi sempat bergalano dulu kita tahu tu gedung Tunggu Raja yang diparade di Suton lawan dan kelas untuk di studio. Soalnya mana ada sekali di Suton separana mulai dari Budina. Puji syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas penyertaannya dan berkat acara limpahannya kepada kita. Kita boleh melangsungkan acara pemberkatan pernikahan daripada anak dan guru daripada keluarga kita, keluarga Huta Barat dan juga keluarga Cianipar boleh berjalan dengan baik, dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat yang luar biasa kepada pengantin. Kepada majelis Pahlalu Huria KBP Bayoran Lama, kami mengucapkan terima kasih kepada Amang
para leluhur kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di tengah gereja ini dan melaksanakan acara ibadah pemberkatan pernikahan anak dan guru kami. Demikian juga kepada Amang Pendeta Preses Distrik 8 Jakarta, melatih Mamang di Kasuh-Kasuhamang anak guru kami Kasuh-Kasuh Perbagasun saya tuat tama nama masuk-masuk di sudi uloni Amang Padilla Amang Preses nami. Pada keluarga Amang guru nami saya nipar melatih pesat kami di sudi ada yang muna doa papai namuna bui talaksanohon lota sadarion 5 pasaton anak muna jalan nami guru nami permen muna manjalo pamasuk-masuk siya huriyata siya Tuhan dibata jala sadarion ta ulon ada. Jadi saya melatih mempasang kami itu keluarga besar mengguru nami keluarga Senipa. Soalnya nanti dengan tubuh nami Utara Barat dengan guru melatih mani haromuna saya jadi di Kuliah KBP Bayaran Lama Bui di Kamardalan masuk-masuk Buruta jadi dung siang gereja Rapudun Mahita tu gedung Tonggo Raja Petukangan Lau Mangulau Manjaro Adat Nahoba di Kecamatan Hatta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Radio GPDI Cilengsi atas persembahan pujian yang sungguh luar biasa dan kiranya Paduan Suara GPDI Cilengsi semakin maju, semakin memuji memuliakan nama Tuhan dan suaranya semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga jemaat sesama umat Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Amin. Rencana